Info gelombang tinggi, badai angin kencang dan banjir di Bali dan sejumlah wilayah di Indonesia. Gelombang tinggi, badai dan banjir sapu sejumlah wilayah di pesisir pantai Indonesia, salah satunya gelombang tinggi di Bali, Kalimantan Barat, dan Bengkulu sejumlah wilayah lainnya di Indonesia. Selain gelombang tinggi, angin kencang dan banjir juga sapu sejumlah wilayah di Bali. Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan rentang 15 sampai 18 April tahun 2025 terkait potensi gelombang tinggi di wilayah Bali, dengan ketinggian gelombang laut dapat mencapai 4 meter. Dan hari ini berdasarkan data yang dihimpun, gelombang tinggi terjadi di Pantai Lovina, Buleleng, Bali. Seperti yang terlihat dalam video tersebut, tiba-tiba gelombang tinggi menerjang perahu-perahu nelayan. Peristiwa tersebut membuat warga terkejut. Selain itu, banjir juga melanda wilayah Karangasem, Buleleng, Bali, dan Tabanan. Seperti terlihat pada video, banjir bercampur lumpur melanda Karangasem, Bali. Serta hujan angin juga melanda sebagian wilayah Bali hari ini, tanggal 18 April tahun 2025. Salah satunya siang ini, cuaca ekstrim hujan angin kencang yang spontan mengakibatkan pohon tumbang di dua lokasi yang berbeda, yang satu lingkungan di BR Tegal Langlangan DS Data Abang Karangasem, Bali. Serta di angin kencang di wilayah Kintamani, Bali, dan Bali Utara. Hingga mengakibatkan sejumlah kerusakan. Namun hingga kini belum diketahui beberapa jumlah kerusakan serta warga yang terdampak saat ini masih dalam pendataan. Selain itu, cuaca saat ini juga terjadi di pesisir pantai Kota Kupang, alami gelombang tinggi. Di lain tempat, arah Padang Tikar tenggelam kena gelombang tinggi 3 meter. Ya Allah, lindungilah mereka. Sebelumnya, Kamis, tanggal 17 April tahun 2025, sebuah insiden kecelakaan laut kembali terjadi di perairan Kalimantan Barat. Sebuah kapal motor nelayan dilaporkan tenggelam di wilayah Bowi Luar Muara Jungkat, Kabupaten Mempawah, akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Menurut laporan yang diterima pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kapal motor nelayan tanpa nama yang dinahkodai oleh Musa, dengan 4 orang anak buah kapal, ABK, mengalami kerusakan pada sistem pompa air akibat dihantam gelombang dan angin kencang. Kronologis kejadian sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, 3 kapal motor nelayan masing-masing mengangkut drum berisi oli dari perairan Muara Kakap menuju perairan Muara Jungkat. Kapal-kapal tersebut dikomandani oleh 3 nahkoda berbeda, yakni Musa, Bujang, dan Men. Setibanya di area Bowi Luar Muara Jungkat, cuaca buruk melanda. Salah satu kapal, yang dinahkodai Musa, mengalami kegagalan pompa dan berusaha mencari bantuan dari kapal terdekat. Kapal tersebut kemudian mendekati kapal kargo Asia Persada untuk meminta pertolongan. Namun naas, kapal tersebut tenggelam sebelum sempat diselamatkan. 4 ABK berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh kapal kargo Asia Persada pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, 2 kapal lainnya yang dinahkodai oleh Bujang dan Men belum diketahui keberadaannya hingga berita ini diturunkan. 7 ABK dari kedua kapal tersebut dinyatakan hilang dan identitas mereka masih dalam proses pendataan, kecuali sang nahkoda. Namun pencarian korban belum dapat dilakukan karena kondisi cuaca yang ekstrim di lokasi kejadian. Keempat ABK yang selamat akan dibawa masuk ke daratan menggunakan kapal Asia Persada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dievakuasi menuju Marnit TPI Sungai Rengas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sebagian korban sudah dievakuasi ke Puskesmas Padang Tikar. Semoga yang belum diketemukan segera ditemukan dengan keadaan selamat. Sementara pencarian korban masih terus berlanjut sampai saat ini. Di wilayah Bengkulu, Pemkab Bengkulu Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, meninjau jembatan gantung di Kelurahan Taba Penanjung yang putus usai diterjang banjir bandang, Jumat, tanggal 18 April tahun 2025. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengukur dan melihat tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana banjir bandang yang terjadi pada Kamis, tanggal 17 April tahun 2025, sore. Seperti diketahui, banjir bandang tersebut tidak hanya berdampak pada jembatan gantung Kelurahan Taba Penanjung, namun juga turut merendam hampir 70 rumah dan belasan hektar sawah di Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah.
Kepala Pelaksana, Kalaksa, BPBD Bengkulu Tengah, Harmen Junaidi mengungkapkan, pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk respon Pemkab Bengkulu Tengah atas bencana yang terjadi. Hari ini kami mengecek kondisi area yang terdampak banjir dan ada juga dari Dinas PUPR yang akan mengukur tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana kemarin, ujar Harmen, Jumat, tanggal 18 April tahun 2025.